yaitu saudari Alia Putri Subagya dan saudari Anida Zahra, dan selanjutnya yaitu yang terakhir ada saudari Sofia Andini. Dan pada materi pada siang hari ini yaitu tentang perbedaan gramatika bahasa Arab dan bahasa Indonesia pada jenis-jenis kalimat dilihat dari segi makna. Langsung saja kita ke materi pertama yaitu saudara Yahya Adli Darmawan. Eh, Adanya saya silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama, yaitu ada karakteristik fonologi antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, istilah fonologi itu berasal dari penggabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu fon dan logos. Nah, fon itu mengacu pada sebuah bunyi, sedangkan logos menggambarkan tatanan atau ilmu. Nah, beberapa ahli, yaitu Abdul Khair, menjelaskan bahwa fonologi itu berasal dari fon yang bermakna bunyi dan logi yang bermakna ilmu. Nah, dengan demikian, secara istilah fonologi itu merujuk pada bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang urutan bunyi dalam bahasa. Nah, dengan pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa fonologi merupakan bagian dari linguistik yang secara khusus membahas urutan bunyi dalam bahasa yang dikenal sebagai fonologi. Nah, dalam kajian bahasa Arab, ilmu bunyi atau fonologi itu dikenal dengan nama ilmu aswat ya, seperti yang kita pernah pelajari pada semester sebelumnya. Nah, ilmu aswat itu merupakan disiplin ilmu yang mengkaji pembentukan, kemudian perpindahan dan penerimaan bunyi dalam sebuah bahasa. Nah, mulai dari pembentukan bunyi hingga menjadi ujaran yang memiliki makna yang disampaikan kepada lawan bicara melalui sebuah bahasa. Nah, semuanya itu menjadi fokus kajian dalam tataran fonologi. Nah, fonologi ini mencangkup fungsi dan makna yang terkandung dalam setiap bunyi tersebut. Dengan kata lain, istilah fonologi adalah ilmu aswat yang merupakan ilmu mempelajari aturan perpindahan dan penerimaan bunyi dalam bahasa. Oke, bisa di next. Oke, untuk materi berikutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, saudara Yahya Adli Darmawan. Langsung saja kita ke materi selanjutnya yaitu saudara Alia Putri Subagya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah analisis bunyi vokal dan konsonan dalam pembentukan makna. Vokal atau yang bisa disebut dengan harakat. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan dari getaran pita suara tanpa adanya penyempitan dalam saluran suara di atas glotis. Para linguistik fonetik Arab membagi bunyi vokal dalam bahasa Arab menjadi tiga aspek, yaitu yang pertama ada aspek panjang pendeknya vokal. Bunyi vokal dibagi menjadi vokal panjang dan vokal pendek. Vokal panjang atau yang disebut mat dalam bahasa Arab membutuhkan waktu 2 kali lipat dari durasi vokal pendek dalam pengucapannya. Yang kedua ada aspek tebal tipisnya vokal. Bunyi vokal dalam bahasa Arab dibagi menjadi vokal tebal, vokal semi tebal, dan vokal tipis berdasarkan tebal tipisnya vokal tersebut. Vokal tebal atau yang disebut dengan mufakhamah terjadi jika vokal terdapat pada konsonan palatal seperti ko, dot, dan sod. Kemudian vokal semi tebal terjadi jika vokal terdapat pada konsonan velar seperti ro, kho, dan juga kof. Dan vokal tipis mencakup semua vokal yang bukan terletak pada konsonan yang sudah disebutkan tadi di atas. Dan yang terakhir ada aspek tunggal majemuknya. Vokal pembagian ini berdasarkan apakah vokal terdapat kombinasi dari beberapa vokal asli. Contohnya seperti cough dan short. Boleh di next.
Boleh di next ke slide selanjutnya. Lalu ada konsonan atau huruf. Konsonan adalah bunyi yang terjadi karena hambatan aliran udara pada tempat tertentu di saluran suara di atas glotis. Bunyi konsonan bisa berupa letupan, geseran, bersuara, atau tidak bersuara. Jumlah konsonan dalam bahasa Arab dapat berbeda menurut sumber, tetapi umumnya terdapat dari 26 huruf, antara lain ba, da, ta, do, ta, dan to. Boleh di next. Bunyi itu apa nih? Kemudian ada baik yaitu penggunaan intonasi dalam bahasa Arab untuk memberikan makna tambahan. Nah, intonasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi, yaitu diinginkan oleh pembicara disampaikan dengan tepat. Namun, pemahaman intonasi membutuhkan pemahaman terlebih dahulu tentang tata bahasa. Berbicara tidak dapat mengubah makna atau maksud ucapan. Seorang dianggap berbicara dengan baik jika mampu menyesuaikan intonasinya dengan tepat. Nah, dalam fonologi bunyi terdapat dua jenis bunyi, yaitu segmental dan suprasegmental. Suprasegmental yang selalu terkait dengan bunyi segmental mempengaruhi arti ujaran. Salah satunya adalah tekanan atau intonasi. Nah, intonasi ini berarti kekuatan relatif dari suara yang diberikan oleh penutur bahasa pada setiap kata dalam kalimat. Penggunaan intonasi berperan penting dalam memberikan makna tambahan dalam kalimat. Nah, intonasi ini sering digunakan untuk menekankan atau mengarahkan makna dalam kalimat. Sebagai contoh, misal ada kata-kata yang bernada interrogatif atau kata tanya. Misal, hal tadzahib. Nah, ini itu memiliki intonasi naik di akhir kalimat, yaitu dengan menandakan pertanyaan. Nah, oleh karena itu, penempatan tekanan pada suatu kata tidak terlepas dari kata tersebut yang dapat mengubah makna kalimatnya. Maka sangat penting bagi kita untuk memahami intonasi agar dapat menyalurkan makna dengan benar. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saudara, terima kasih kepada saudara Alia Putri Subagio atas materinya. Langsung saja kita ke pemateri selanjutnya, yaitu saya sendiri. Nah, saudara Oke, untuk dua karakteristik morfologi antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Secara arti, kata etmologis, morfologi berasal dari kata di bahasa Yunani, yaitu kata morf dan kata logos. Morf berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Jadi secara umum morfologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji bentuk dan perubahan bentuk. Namun di dalam kajian linguistik, yang dimaksud dengan morfologi adalah kajian yang membahas mengenai seluk-beluk bentuk kata yang melingkupi pembentukan kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan tersebut terhadap makna dalam kurung meaning dan kelas kata word class. Pada awalnya, morfologi lebih dikenal dengan sebutan morphemis, yaitu studi tentang morfem. Akan tetapi, seiring perkembangan dan dinamika bahasa, istilah yang kemudian lebih populer adalah morfologi. Oke, bisa di next. A. Perbandingan pola pembentukan kata, akar, awalan, dan akhiran dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Pola pembentukan kata dalam bahasa Indonesia merupakan aspek penting dalam morfologi yang menunjukkan bagaimana kata-kata baru dibentuk dari kata dasar. Menurut para ahli morfologi seperti Profesor Dr. Sher Abdul, pola pembentukan kata mencerminkan kekayaan bahasa Indonesia dalam mengekspresikan gagasan dan konsep. Ia menekankan bahwa penggunaan afiks dalam pembentukan kata memberikan fleksibilitas yang besar dalam menyampaikan makna yang spesifik dan variatif.
dalam bahasa Arab, pola pembentukan kata merupakan aspek penting yang mencerminkan kompleksitas dan kekayaan bahasa tersebut. Menurut ahli linguistik Arab, pola pembentukan kata dalam bahasa Arab didasarkan pada konsep akar, awalan, dan akhiran. Konsep akar adalah inti dari sebuah kata dalam bahasa Arab. Selanjutnya, terdapat konsep awal dan akhiran yang digunakan untuk memperluas dan memvariasikan makna kata. Awalan bisa ditempatkan di depan akar kata dan memberikan nuansa tambahan pada makna dasar. Akhiran adalah unsur yang ditempatkan di akhir kata untuk memberikan informasi tambahan tentang kategori gramatikal atau bentuk kata. Oke, bisa next. B. Perbandingan struktur kata benda, kata kerja, dan kata sifat dalam pembentukan makna dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Struktur kata benda. Struktur kata benda dalam bahasa Arab cenderung lebih kompleks. Kata benda sering memiliki jenis kelamin, mudzakkar wa muannas, dan jumlah tunggal, mufrad atau jamak. Jamak itu banyak. Contoh pada kata kitabun yang berarti buku dalam bahasa Arab memiliki jenis kelamin maskulin, muzakkar, dan jumlah tunggal mufrad. Di bahasa Indonesia, struktur kata benda cenderung lebih sederhana. Kata benda jamak biasanya ditunjukkan dengan pengulangan kata, misalnya buku-buku, yang berarti books. Dan struktur kata kerja bahasa Arab memiliki konjugasi yang mencangkup aspek waktu, subjek, objek, dan bentuk-bentuk lainnya. Contoh, kata kerja kataba yang berarti menulis dapat berubah menjadi yaktubu untuk menunjukkan waktu sekarang, atau saya tubuh untuk menunjukkan waktu masa depan. Di bahasa Indonesia, struktur kata kerja lebih sederhana. Konjungsi sering kali hanya menandai aspek waktu atau penambahan afiks. Misalnya, kata kerja makan dapat berubah menjadi memakan untuk menunjukkan aksi yang sedang berlangsung. Oke, bisa di next. Struktur kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki struktur yang berbeda. Bahasa Arab menggunakan kata sifat setelah kata benda yang dijelaskan, yang disebut naat. Contohnya, kitabun jadidun, yang berarti buku baru. Di bahasa Indonesia, urutan ini berbalik. Kata sifat biasanya ditempatkan sebelum kata benda. Misalnya, buku baru. Perbedaan ini mencerminkan struktur dan urutan kalimat yang berbeda dalam kedua bahasa, memberikan variasi dalam cara makna dibentuk. Oke, kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Aninda Zahra. Padanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Subpoin selanjutnya ialah tentang karakteristik sintaksis antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Secara bahasa, sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang bermakna dengan dan kata tatein yang berarti menempatkan bersama dengan kata-kata menjadi sebuah kalimat. Sintaksis merupakan sebuah ilmu yang mengkaji aturan-aturan penggabungan kata yang kemudian menjadi sebuah frasa ataupun kalimat yang bermakna. Sedangkan dalam kajian bahasa Arab, sintaksis merupakan istilah lain dari kajian ilmu nahwu. Dalam kajian sintaksis, sebuah kalimat dapat tersusun dengan benar dan rapi karena adanya ragam pembentukan kata-kata dari frasa, klausa, dan kalimat. Bisa di next. Bisa di next.
Dalam pembahasan sintaksis ini terdapat 2 poin. Yang pertama, perbedaan dalam urutan kata, dan yang kedua adalah perbedaan struktur nominal dan verbal. Untuk yang poin pertama itu perbedaan dalam urutan kata. Urutan kata umumnya mengikuti pola subjek, predikat, maupun objek. Dalam bahasa Arab, sebuah kalimat biasanya diawali dengan sebuah predikat. Hal tersebut tentunya berbeda dengan aturan pada bahasa Indonesia, di mana subjek harus diletakkan sebelum predikat atau kata kerja. Namun dalam bahasa Arab, urutan kata bisa bervariasi tergantung pada penekanan yang ingin diberikan dalam kalimat, serta faktor-faktor kontekstual lainnya. Misalnya, dalam kalimat pasif atau kalimat di mana objek memiliki kepentingan lebih besar dari subjek, urutan kata bisa berubah. Selain itu, karena bahasa Arab memiliki struktur kalimat yang fleksibel, urutan kata bisa disesuaikan untuk menekankan berbagai aspek dalam komunikasi. Contohnya, dalam bahasa Arab, contohnya ada kalimat yang berbunyi al-waladu yaqra'ul Qur'an. Anak laki-laki membaca Al-Quran. Urutan kata umumnya yaitu yang pertama ada subjek al-waladu, predikat yaqra'u, dan objek Al-Qur'an. Nah, di bahasa Arab ini urutannya bisa diubah dengan mendahulukan predikat yang berupa kata kerja atau verba, ya, atau kalimatnya akan disebut sebagai jumlah fi'liyah. Kalau misalnya predikatnya itu diubah menjadi urutan pertama. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang predikatnya harus diletakkan setelah subjek dan tidak bisa ditukar posisinya dalam kalimat. Contohnya, dalam bahasa Indonesia itu anak laki-laki sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan bola sebagai objek. Lalu yang selanjutnya, yang poin kedua, yaitu perbedaan struktur nominal dan verbal. Dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia memiliki persamaan yang terdapat pada klausa verbal dan klausa nominal. Namun terdapat perbedaan pada struktur klausa pada bahasa Arab, di mana terdapat jenis perubahan waktu maupun bilangan dan i'rab. Dalam struktur klausa bahasa Arab ada kesesuaian dari segi gender dan bilangan. Selain itu, penggunaan tenses dan i'rab dalam hal kedudukannya juga menyesuaikan dalam jumlah fi'liyah dan jumlah isinya. Sedangkan pada bahasa Indonesia tidak ada kesesuaian seperti itu. Contohnya itu dalam bahasa Arab, contoh struktur nominal yaitu kalimat berbunyi al-waladu ja, anak laki-laki datang. Lalu yang kedua ada contoh struktur verbal yaitu al-waladu yaqra'ul kitaba, anak laki-laki membaca buku. Dalam klausa nominal yaitu al-waladu ja terdapat subjek yaitu al-waladu dan predikat ja'a yang menunjukkan perbuatan atau keadaan subjek, namun tidak ada perubahan waktu atau bentuk jama yang signifikan. Nah, dalam klausa verbal atau struktur verbal yang berbunyi al-waladu yaqra'ul kitaba, terdapat subjek yang berbunyi al-waladu dan predikat yaqra'u dan objeknya al-kitaba. Nah, struktur ini menunjukkan perbuatan atau keadaan subjek, yaitu membaca buku, dan terdapat perubahan waktu atau present tense, serta kemungkinan perubahan bentuk jamak dan gender dalam objek. Misalnya, jika objeknya diganti jadi kutuba, artinya jadi buku-buku atau jamak. Lalu, contoh dalam bahasa Indonesia. Contoh struktur nominal yaitu anak laki-laki datang. Anak laki-laki sebagai subjek dan datang sebagai predikat. Lalu yang kedua itu ada contoh struktur verbal. Yang pertama ada anak laki-laki sebagai subjek dan membaca sebagai predikat dan buku sebagai objek. Dalam klausa nominal, yaitu kalimat anak laki-laki datang, terdapat subjek anak laki-laki dan predikatnya itu datang, yang menunjukkan perbuatan atau keadaan subjek. Namun tidak ada perubahan waktu atau bentuk jamak. Namun dalam klausa verbal, yaitu kalimatnya anak laki-laki membaca buku, terdapat subjek yaitu anak laki-laki, predikat yaitu membaca, dan objeknya yaitu buku. Struktur ini menunjukkan perbuatan atau keadaan subjek, yaitu membaca buku, namun tidak ada perubahan tensis atau i'rab yang signifikan seperti dalam bahasa Arab. Bisa di next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Anindya Jaka atas pemaparan materinya. Lanjut kita ke pemateri selanjutnya yaitu saudari Sofia Andini. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya itu karakteristik semantik antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Secara etimologi, semantik
diserap dari bahasa Inggris, yaitu semantics, yang berarti studi tentang makna. Dalam beberapa literatur bahasa Arab, disiplin ilmu ini disebut dengan berbagai istilah, yaitu ilmu dalalah dan ilmu makna, bahkan disebut semantik. Sebagai kata pungutan dari bahasa Inggris atau Perancis, yaitu semantiku. Istilah semantik pertama sekali muncul pada tahun 1883 Masehi oleh ilmuwan Perancis yang bernama Briel. Melalui artikelnya yang diberi judul Les lois intellectuelles du language, semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna kata, frasa, kalimat, dan teks dalam konteks bahasa. Perbandingan karakteristik semantik dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia menunjukkan adanya perbedaan dalam struktur makna, penggunaan kata, dan konvensi semantik. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara lain. Boleh di next. Nah, yang pertama ada makna kata, yaitu bahasa Arab memiliki kosakata yang luas dan seringkali memiliki makna yang kompleks dan beragam. Beberapa kata dalam bahasa Arab dapat memiliki banyak makna dan nuansa, tergantung pada konteksnya. Misalnya, istilah sobrul dapat diterjemahkan sebagai kesabaran, tetapi juga dapat berarti keteguhan, ketenangan, dan kesabaran yang pasif. Bahasa Indonesia memiliki kosakata yang banyak, meskipun dalam beberapa situasi, makna kata lebih jelas dan tidak terlalu rumit dibandingkan bahasa Arab. Namun, ada kata-kata dengan makna yang kaya dapat digunakan dalam berbagai keadaan. Selanjutnya nomor 2 yaitu polisemi. Kata-kata dalam bahasa Arab seringkali memiliki banyak arti. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai polisemi, misalnya kata kolbun, secara harfiah berarti hati, tetapi bisa juga berarti pikiran, perasaan, atau inti dari sesuatu. Bahasa Indonesia juga memiliki istilah-istilah polisemi, meskipun dalam skala yang lebih kecil daripada bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia, kata mata dapat merujuk pada organ penglihatan atau kacamata sebagai contoh poliseminya. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu konvensi semantik. Bahasa Arab memiliki aturan semantik yang unik, terutama dalam konteks agama dan sastra. Kata-kata dalam Al-Qur'an seringkali memiliki makna dan implikasi yang berarti yang agama dan budaya Islam. Bahasa Indonesia memiliki standar semantik yang berbeda, namun tidak serumit bahasa Arab. Makna kata-kata dalam bahasa Indonesia seringkali dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan historinya. Boleh di next. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu ekspresi idiomatik. Bahasa Arab memiliki banyak ekspresi idiomatik yang merepresentasikan budaya dan tradisi Arab. Sebagai contoh kata yadubu anha al-ba'id. Secara harfiah berarti menjauhi, tetapi dalam bahasa Arab kata ini digunakan untuk menyampaikan bahwa seseorang berusaha melupakan atau menghindari sesuatu. Bahasa Indonesia juga memiliki ekspresi idiomatik yang berbeda, namun bentuk dan asalnya berbeda dari bahasa Arab. Sebagai contoh, ungkapan menjilat rendah sendiri mengindikasikan menyesal atau mengakui kesalahan. Boleh di next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Sofi Andini atas pemaparan materinya. Langsung saja kita ke pemaparan materi terakhir yaitu Saudara Al-Ghifari Rahman. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu jenis makna ada dua, yaitu ada makna leksikal dan makna gramatikal. Nah, faktor-faktor yang melatar belakangi perubahan makna itu ada 4. Boleh di next. Nah, yang pertama itu faktor kebahasaan atau sababul lugawiyah. Kemudian ada faktor kesejahteraan, sababul tarikhiyah. Kemudian ada faktor kebutuhan kata baru atau zuhurul hajah. Kemudian ada faktor bahasa asing. Nah, faktor kebahasan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan makna dalam bahasa yang melibatkan evolusi bahasa sering waktu. Jadi bahasa itu berubah gitu seiring berjalannya waktu. Kemudian penggunaan berkelanjutan oleh penutur, di mana penutur itu mengalami perubahan-perubahan di setiap penggunaan katanya, serta dampak dari konteks sosial, budaya, dan sejarah.
Nah, dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, faktor kebahasaan ini memiliki peran penting dalam perubahan makna kata. Nah, salah satu contohnya itu pada bahasa Indonesia kata jendela. Jendela yang awalnya menggambarkan bagian bangunan atau sebagian batasan ruangan dan sebagai penghalang cahaya. Namun saat ini dipakai sebagai konteks teknologi untuk menyebut bagian dari penggunaan laptop, contohnya layar komputer kita sebut sebagai jendela. Kemudian ada faktor kesejahteraan. Nah, faktor kesejahteraan ini salah satu juga dalam perubahan makna yang mengacu pada perubahan yang terjadi dalam satu kata seiring dengan perkembangan zaman, sejarah dan perubahan budaya. Yang berarti makna sebuah kata dapat berubah sering waktu karena peristiwa atau historis, kemudian perkembangan sosial dan perubahan dalam kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat. Perubahan kesejahteraan ini dapat mempengaruhi konotasi sebuah kata atau merubah pemahaman yang umum terhadapnya. Misalnya, kata yang dulunya memiliki makna positif dapat berkembang menjadi memiliki makna negatif atau sebaliknya, tergantung pada bagaimana kata tersebut digunakan dan bagaimana masyarakat memaknainya selama periode waktu tertentu. Kemudian ada yang ketiga, faktor kebutuhan kata baru. Faktor kebutuhan kata baru merujuk pada timbulnya kebutuhan atau kata-kata baru dalam sebuah bahasa karena perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan lainnya. Nah, ketika muncul konsep-konsep baru atau fenomena yang belum memiliki istilah khusus, bahasa akan mengalami perubahan dengan menambahkan kata-kata baru untuk mengkomodikasikan kebutuhan tersebut. Jadi ada kata-kata baru yang belum ada dalam mungkin bahasa Indonesia. Nah, hal ini mencerminkan dinamika perkembangan masyarakat dan kehidupan sehari-hari yang terus berubah. Sebagai contohnya, dalam bahasa Indonesia kata internet sebelumnya internet itu tidak ada gitu. Akhirnya muncul kata internet sebagai perkembangan teknologi informasi. Nah, kemudian ada kata screenshot yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu menjadi tangkap layar. Kemudian ada faktor bahasa asing. Nah, ini adalah faktor terakhir yang mempengaruhi bahasa. Nah, faktor ini merujuk pada pengaruh dan adopsi kata-kata atau konsep dari bahasa lain ke dalam sebuah bahasa atau penyerapan bahasa ya. Hal ini terjadi ketika sebuah budaya atau masyarakat berinteraksi dengan budaya atau masyarakat lain yang menggunakan bahasa yang berbeda. Biasanya proses ini tuh karena biasanya terjadi perdagangan, kemudian ada migrasi, teknologi atau pengaruh budaya lainnya. Ketika kata-kata atau konsep baru dalam bahasa asing itu diperdengarkan atau diperkenalkan ke dalam sebuah bahasa atau ke dalam himpun bahasa, mereka dapat diadopsi dan disesuaikan agar sesuai dengan struktur dan pola kata dalam bahasa tersebut. Oke, boleh di next. Nah, relasi relasi makna dapat juga disebut pola struktur leksikal, di mana makna-makna 12 kata itu ternyata berbentuk pola tersendiri, yaitu pola tautan semantik antara lain sinonim, polisemi, homonimi, antonimi, dan hiponimi. Maksudnya ini makna kata tersebut membentuk pola tertentu yang menggambarkan bagaimana mereka terkait satu sama lain. Secara semantik, beberapa pola tautan semantik yang umum meliputi sinonim, polisemi, homonimi, antonimi, dan hiponimi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya, Saudara Rahman. Afwan Ustadz, ini mau sesi tanya jawab dulu atau lanjut ke kelompok selanjutnya, Ustadz? Langsung. Oke, baik. Ya, langsung. Saya dengar kok di sini. Mana Ya. berlebihan aja saya. Nah, Ustadz. Sekian dari kelompok 6, saya kembalikan lagi ke kelompok selanjutnya. Ya. Selanjutnya, siapa namanya? Kelompok berikutnya. Saya sambil rebahan di sini. Baik, mungkin bisa di-share screen dulu. Ainun. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Akang Failasuf MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah teori terjemah dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, saya Mela Oktaviani dari kelompok 1 akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini dengan judul Pendekatan dan Metode Penerjemah. Boleh di next.
Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Albi Hazimi, Ainun Nisa, lalu Alwiyah, Safia Salsabila, Syifa Nadia, dan Eliza Rahmawati. Boleh di-next. Untuk materi pertama adalah pengertian pendekatan penerjemahan yang akan dibacakan oleh Albi Hazimi. Kepadanya dipersilakan. Oh, mohon maaf, Eliza Rahmawati yang pertama. Untuk Eliza, dipersilakan. Kita ke pengertian pendekatan penerjemahan itu merujuk pada serangkaian strategi, prinsip, dan metode yang digunakan oleh penerjemah dalam memahami teks sumber dan mentransferinya ke dalam teks target. Pendekatan ini tuh membentuk kerangka kerja yang menjadi paduan bagi penerjemah dalam proses penerjemahan dengan tujuan untuk menghasilkan terjemahan yang akurat, bermakna, dan sesuai dengan konteksnya. Nah, pendekatan penerjemahan dapat mencakup beberapa aspek, termasuk yang pertama ada pemahaman teks sumber, yaitu penerjemahan harus memahami secara mendalam teks sumber, termasuk makna, struktur, dan nuansa bahasanya, sebelum dapat mentransfernya ke dalam bahasa target. Lalu ada tujuan terjemahan. Nah, penerjemah itu perlu memahami tujuan komunikatif dari teks sumber, apakah itu memberikan informasi, menghibur, atau mendiskusikan, dan terjemahan dapat mencapai efek yang diinginkan dalam bahasa target. Lalu di situ juga ada konteks budaya dan sosial. Penerjemah harus memperhatikan konteks budaya dan sosial dari kedua bahasa yang terlibat dalam penerjemahan. Nah, untuk memastikannya bahwa terjemahan tidak hanya secara linguistik, tetapi juga sesuai dengan benar-benar intensi budaya masyarakat bahasa. Penerjemah harus membuat putusan yang tepat tentang pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan dalam penerjemahan agar sesuai dengan tujuan komunikatif dan karakteristik dari pembacaan teks. Nah, pendekatan penerjemahan dapat bervariasi tergantung pada jenis yang digunakan, konteks penggunaannya, dan preferensi penerjemahan sendiri. Tujuan utamanya dari pendekatan penerjemahan itu ya memfasilitasi komunikasi lintas bahasa dengan cara aktif dan akurat. Boleh di next. Nah, di sini ada macam-macam pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan yang dari ahli Roman Jacobson, itu sifat makna linguistik dan padanan kata. Dengan pendekatan sifat makna linguistik dan padanan kata, artinya itu mengelompokkan terjemahan ke dalam tiga kelompok. Pertama, terjemahan intralingual atau penyusunan kata-kata kembali, rewording, interpretasi tanda-tanda verbal dengan tanda-tanda lain dan bahasa yang sama. Nah, selanjutnya ada terjemahan interlingual atau terjemahan yang sebenarnya, atau suatu interpretasi tanda-tanda verbal dan menggunakan bahasa lainnya. Lalu yang terakhir itu ada terjemahan semiotik atau transmutasi, yaitu suatu interpretasi tanda-tanda verbal dengan menggunakan sistem tanda non-verbal. Nah, terjemahan interlingual dilakukan misalnya ketika seseorang hendak mengatakan sesuatu dengan cara lain, baik berupa sebuah ungkapan maupun teks dalam bahasa yang sama untuk menjelaskan atau mengklarifikasi sesuatu yang sudah dijelaskan atau dituliskan. Kalau terjemahan intersemiotik dilakukan jika sebuah teks tulis diterjemahkan, misalkan ke dalam musik, film, atau lukisan. Nah, terjemahan interlingual merupakan terjemahan tradisional yang menjadi fokus kajian dalam kajian terjemahan atau translation studies. Setidaknya ada dua tujuan utama
dari kajian terjemahan. Boleh di next. Next, operator. Tujuan utamanya itu untuk mendeskripsikan fenomena penerjemahan dan terjemahan sebagaimana keduanya nyata di dunia pengalaman kita. Yang kedua, untuk menetapkan prinsip-prinsip ilmu dan melayani menggunakan fenomena-fenomena yang dapat dijelaskan dan dapat diprediksi. Ya, boleh di next lagi. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Riza atas penjelasannya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Albi Hazimi. Kepada Albi Hazimi, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Amel. Kita lanjut ke macam-macam pendekatan. Ada beberapa macam pendekatan. Yang pertama itu ada Roman Jakobson, sifat makna linguistik dan padanan kata. Lalu ada Eugene Nida dan ilmu penerjemahan. Lalu ada Peter Newmark, terjemahan semantik dan komunikatif. Lalu ada teori fungsional dalam terjemahan. Lalu ada tindak terjemah dan teori Skopos. Lalu ada model Halliday tentang bahasa dan wacana. Nah, untuk macam-macam pendekatan ini akan kita kupas bersama selanjutnya. Boleh di next? Nah, selanjutnya itu ada bacanya Eugene ya. Eugene Nida dan Nida dan ilmu pengetahuan. Teori terjemahan yang digagas oleh Nida berkembang dari pengalaman kerjanya dari tahun 1940-an dan seterusnya. Ketika dia menerjemahkan dan mengorganisasikan terjemahan Injil, teorinya dipergunakan dalam bentuk konkret pada kedua karya besarnya, Toward a Science of Translating tahun 1960 dan Theory and Practice of Translation Nida dan Taber tahun 1969. Pendekatan terjemahan Nida kemudian lebih sistematis setelah mengadopsi konsep teoritis dan terminologi semantik dan pragmatik. Dan teorinya Chomsky, yaitu tata bahasa transformasi generatif. Nah, Nida menggolongkan makna ke dalam dua bagian. Yang pertama itu makna linguistik atau meminjam unsur-unsur model Chomsky. Yang kedua, makna referensial atau makna denotatif pada kamus dan makna emotif konotatif. Boleh di next. Maaf, ini kembali ya. Jadi pertama. Nah, selanjutnya ada Peter Newmark. Dua karya pendekatan Newmark ini berangkat dari gagasan yang pernah dicetuskan oleh Nida untuk menghindari kesamaan istilah khususnya pada BS dan BT. Newmark menggunakan istilah terjemahan semantik dan terjemahan komunikatif. Terjemahan komunikatif mencoba menghasilkan suatu pengaruh bagi pembacanya sedekat mungkin sehingga memperoleh keaslian bagi pembacanya. Terjemahan semantik mencoba untuk menerjemahkan sedekat mungkin struktur sintaksis dan semantik BT, makna kontekstual dari aslinya Newmark tahun 1981. Uraian mengenai terjemahan komunikatif ini mirip dengan padanan dinamis yang disarankan Nida. Sedangkan terjemahan semantik sama dengan padanan formalnya. Definisi-definisi Newmark tentang kedua jenis terjemahan ini menampakkan perbedaan-perbedaan yang jelas. Beberapa penulis lainnya yang erat kaitannya dengan gagasan Jakobson
khususnya bertautan dengan teori padanan antara lain Werner Kohler tahun 1979 atau 1989, lalu correspondence and equivalence, dan S. Basnet tahun 1990 atau 1991, Translation Studies Problem of Equivalence. Mungkin sekian, dikembalikan ke moderator. Masih lanjut, Zim. Oh, Sampai teori fungsional. Iya. lanjut. Selanjutnya teori fungsional dalam terjemahan. Karya Reis di tahun 1970-an mengembangkan konsep padanan, tetapi difokuskan pada teks bukan pada kata atau kalimat. Tingkat komunikasi dapat diperoleh pada padanan harus didapatkan. Pendekatan fungsionalnya bertujuan pertama sekali pada sistematika penilaian terjemahan. Pendekatan yang ia lakukan meminjam 3 cara kategorisasi fungsi bahasa yang digagas oleh Karl-Buchler. Reis menghubungkan ketiga fungsi ini dalam hubungannya dengan dimensi bahasa dengan tipe teks atau situasi komunikasi yang digunakan. Ciri-ciri tipe teks yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi sederhana tentang fakta, informasi, ilmu pengetahuan, opini, dan lain-lain. Dimensi bahasa yang digunakan untuk meneruskan informasi adalah logis, referensial, atau bersifat keterangan, isi atau topik yang yaitu fokus utama komunikasi, dan tipe teksnya yaitu informatif. Yang kedua, komposisi kreatif. Penulis menggunakan dimensi estetika bahasa. Penulis atau pengirim berada di latar depan. Demikian juga bentuk pesannya. Dan tipe teksnya adalah ekspresif. Yang ketiga, rangsangan respon tingkah laku. Maksudnya adalah tujuan fungsi penunjukan adalah memunculkan atau meyakinkan pembaca atau penerima mengenai teks yang untuk kemudian bertindak dalam cara tertentu. Bentuk bahasanya adalah dialogis, fokusnya penunjukan atau operatif. Yang keempat, teks audio medial, seperti film dan iklan suara atau visual yang menambahkan 3 fungsi lainnya, dengan gambar-gambar visual, musik, dan lain-lain. Mungkin itu dikembalikan ke Amel. Baik, terima kasih Abi Azimi atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alwiyah. Kepada Alwiyah dipersilakan. Ya, terima kasih buat Amel. Selanjutnya ada tindak terjemah. Nah, model tindak terjemahan digagas oleh Horst Mantari yang mengangkat konsep dari teori komunikasi dan teori tindak dengan tujuan untuk penyediaan model atau garis-garis besar yang tidak bisa diterapkan pada situasi terjemahan profesional dengan skala luas. Tindak terjemahan ini memandang terjemahan sebagai tujuan yang diarahkan. Interaksi manusia berorientasi pada hasil dan berfokus pada proses terjemahan sebagai pengirim pesan yang majemuk dengan melibatkan transfer antar budaya. Tindak terjemahan bukan mengenai terjemahan kata-kata, kalimat, atau teks saja, tetapi lebih pada kasus per kasus tentang tuntunan kerjasama yang diharapkan di atas rintangan kultural yang memungkinkan komunikasi berorientasikan fungsional. Nah, tindak terjemahan berfokus pada produksi teks target yang secara fungsional komunikatif bagi penerima. Artinya bahwa bentuk dan genre dari teks target itu harus diarahkan yang secara fungsional tepat dalam budaya teks target dibandingkan dengan hanya mengopi dari profil teks sumber. Next.
Nah, selanjutnya ada pendekatannya itu ada teori skopos. Nah, skopos dalam bahasa Yunani itu berarti tujuan dan telah diperkenalkan ke dalam teori terjemahan pada tahun 1970-an oleh Hans Vermeer sebagai istilah teknis untuk tujuan suatu terjemahan dan tindak penerjemahan. Nah, teori skopos ini berfokus pada tujuan terjemahan yang menentukan metode dan strategi terjemahan yang dilakukan untuk menghasilkan terjemahan yang secara fungsional tepat. Nah, hasil ini oleh Vermeer disebut translatum. Dalam teori skopos, mengetahui mengapa sebuah teks sumber itu diterjemahkan dan apa fungsi dari teks target akan menjadi penting bagi penerjemah. Nah, dalam teori skopos ini ada 6 kaidah dasar, antara lain ada sebuah translatum, teks target ditentukan oleh skoposnya. Kemudian sebuah teks target merupakan sebuah pewarna informasi dalam budaya target dan bahasa target mengenai sebuah pewarnaan informasi dalam budaya sumber dan bahasa sumber. Ketiga, sebuah teks target tidak memprakarsai sebuah penawaran informasi dalam suatu cara yang secara jelas bisa dibalik. Kemudian sebuah teks target secara internal harus koheren. Kemudian terakhir sebuah teks target harus koheren dengan teks sumber. Kelima kaidah di atas itu harus berurutan, terjadi secara berurutan. Di next. Nah, untuk pendekatan yang terakhir itu ada model Halliday tentang bahasa dan wacana. Nah, model Halliday ini tentang analisis wacana yang berdasarkan pada istilah yang diberikan, yaitu tata bahasa fungsional sistemik. Nah, model ini mampu mengkaji bahasa sebagai komunikasi, memandang makna dalam pilihan linguistik membaca, dan secara sistematis menghubungkan pilihan-pilihan ini pada suatu kerangka sosial budaya yang lebih luas. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Aulia atas pemaparannya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Ayunisa. Kepada Ayunisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis metode penerjemahan. Nah, di sini jenis metode penerjemahan ada 8 macam. Yang pertama itu penerjemahan kata per kata, kedua penerjemahan harfiah, ketiga penerjemahan setia, keempat penerjemahan adaptasi, kelima penerjemahan semantis, keenam penerjemahan idiomatis, ketujuh penerjemahan bebas, dan kedelapan penerjemahan komunikatif. Jenis metode penerjemahan yang pertama itu penerjemahan kata per kata. Nah, secara struktural, terjemahan dengan metode ini mengikuti standar bahasa sumber dan makna kata per satuan diterjemahkan secara sangat harfiah tanpa memperhatikan konsep secara keseluruhan. Metode penerjemahan kata per kata melibatkan penggantian setiap kata dalam teks asli dengan kata yang setara dalam bahasa sasaran, tanpa memperhatikan struktur kalimat atau konteks keseluruhan, di mana setiap kata diterjemahkan satu persatu sesuai dengan kamus. Pendekatan ini dapat menghasilkan terjemahan yang kaku dan tidak alami karena tidak memperhitungkan struktur bahasa atau makna keseluruhan dari teks yang diterjemahkan. Nah, secara singkat, metode penerjemahan bahasa baru dapat digunakan jika bahasa sumber dan bahasa sasaran mempunyai struktur yang sama. Kemudian yang kedua yaitu metode penerjemahan harfiah. Nah, metode penerjemahan harfiah ini melibatkan penggantian setiap kata dalam teks asli dengan kata yang sesuai dalam bahasa sasaran tanpa memperhatikan struktur bahasa atau konteks. Jadi, penerjemahan harfiah ini juga sama dengan metode penerjemahan kata per kata.
Metode penerjemahan ini bisa dilakukan dengan menggunakan kamus atau perangkat lunak penerjemahan yang menerjemahkan setiap kata secara individual tanpa mempertimbangkan makna atau nuansa yang lebih dalam. Metode ini tidak selalu menghasilkan terjemahan yang akurat atau alami karena tidak memperhitungkan konteks atau aturan tata bahasa yang berlaku. Metode penerjemahan harfiah ini menurut Neumark biasanya digunakan untuk menerjemahkan istilah budaya yang meliputi sosial budaya, organisasi, adat, kegiatan, ekologi, benda budaya atau artefak, prosedur dan konsep, serta politik dan tata kelola. Meskipun metode harfiah mengikuti struktur bahasa sasaran, akan tetapi setiap kata atau ungkapan diterjemahkan di luar konteks. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Moderatornya tidur. Ya, Afwan Ustadz Ainan sampai penerjemahan Setianan. Amelia. Saya nggak tidur Amelia, saya nongkrong aja di sini saya. Tadi rebahan sebentar biar nggak pegel aja. Ayo. Ya, baik Ustadz. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Sofia Salsabila. Kepada Sofia Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator untuk jenis metode penerjemahan selanjutnya yaitu penerjemahan setia. Nah, metode penerjemahan setia sangat berusaha untuk mempertahankan bentuk atau format bahasa sumber. Meskipun begitu, teknik penerjemahan ini sudah mencoba membentuk makna yang kontekstual. Namun, struktur pada kalimat, paragraf, maupun teks secara keseluruhan masih dibatasi oleh struktur gramatikal bahasa sumber. Perlu diketahui bahwa metode setia ini kurang cocok dipakai untuk menerjemahkan dongeng atau cerita anak karena akan menghasilkan terjemahan yang kaku dan kurang sesuai dengan budaya sasaran. Boleh jenis metode selanjutnya? Kemudian jenis metode penerjemahan yang keempat yaitu penerjemahan adaptasi. Metode adaptation bertolak belakang dengan metode kata per kata. Dalam metode penerjemahan bahasa kali ini menekankan pada pesan bukan pada kalimat. Metode adaptasi menghapus budaya dari bahasa sumber dan menggantinya dengan bahasa sasaran. Metode penerjemahan adaptasi melibatkan lebih dari sekedar mentransfer kata demi kata dari bahasa asal ke bahasa sasaran. Ini melibatkan interpretasi bebas oleh penerjemah untuk memastikan bahwa pesan dan makna dari teks asli dipertahankan, sementara juga memperhitungkan perbedaan budaya, struktur bahasa, dan konvensi penyampaian dalam bahasa sasaran. Dalam penerjemahan adaptasi ini, penerjemah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kalimat, kosakata, dan gaya bahasa agar sesuai dengan konteks budaya dan kebutuhan audiens target. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan teks yang mempertahankan esensi dan makna dari teks asli, sambil juga membuatnya mudah dipahami dan relevan bagi pembaca dalam bahasa sasaran. Metode ini sering digunakan dalam penerjemahan sastra, film, atau konten kreatif lainnya.
Boleh jenis metode selanjutnya? Nah, jenis metode yang selanjutnya itu penerjemahan semantis. Secara struktur, metode ini sudah mengikuti konvensi bahasa sasaran dengan baik dan benar, baik secara pesan dan makna, sudah memperhatikan konteks dan berterima di bahasa sasaran. Dalam metode penerjemahan semantis ini, nilai keindahan dan kewajaran serta makna yang terkandung di dalam bahasa sumber harus lebih penerjemah perhatikan. Karena selain untuk menerjemahkan karya fiksi, metode ini juga biasa terpakai untuk karya ilmiah. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Sofia Salsabila atas pemaparannya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri terakhir yaitu Syifa Nadia. Kepada Syifa Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jenis metode penerjemahan yang kelima yaitu ada penerjemahan idiomatis atau idiomatic translation. Metode ini mencoba menerjemahkan sebuah ungkapan bahasa idiomatis, bahasa sumber, menjadi ungkapan idiomatis juga dalam bahasa sasaran. Namun, metode penerjemah bahasa ini cenderung mendistorsi nuansa makna jika teks sumber memakai idiom yang tidak terdapat dalam bahasa sasaran. Karena itu, pada umumnya ungkapan idiomatis tersebut menjadi terjemahan seperti ungkapan biasa. Metode penerjemahan idiomatis berfokus pada pemahaman dan penerapan idiom, ungkapan, atau frasa bahasa yang memiliki makna khusus dalam bahasa asal. Penerjemah mencoba untuk menemukan ekivalen yang sesuai dalam bahasa sasaran yang memiliki makna serupa atau setidaknya dapat dipahami oleh pembaca yang berbicara bahasa tersebut. Pendekatan ini memungkinkan terjemahan yang lebih alami dan mudah dimengerti bagi pembaca dalam bahasa sasaran. Boleh dilanjut? Kemudian untuk jenis metode penerjemahan yang keenam yaitu ada penerjemahan bebas atau free translation. Penerjemahan bebas hanya menekankan pada pesan teks sumber. Metode satu ini tidak melakukan penyesuaian budaya bahasa sumber dengan budaya bahasa sasaran. Hal inilah yang membuatnya berbeda dari metode penerjemahan adaptasi. Metode penerjemahan bebas mengizinkan penerjemah untuk lebih leluasa dalam mengubah teks asli ke dalam bahasa sasaran. Ini melibatkan interpretasi yang lebih bebas terhadap makna, nuansa, dan gaya bahasa. Penerjemah dapat menyesuaikan teks untuk membuatnya lebih mudah dipahami atau lebih relevan dengan konteks budaya pembaca dalam bahasa sasaran, bahkan jika itu berarti melakukan perubahan signifikan terhadap teks asli. Pendekatan ini memungkinkan penerjemah untuk mengekspresikan kreativitas mereka dan menghasilkan terjemah yang lebih dinamis atau menarik. Boleh di next. Kemudian untuk jenis metode penerjemahan yang terakhir yaitu penerjemahan komunikatif atau communicative translation. Metode penerjemahan bahasa yang terakhir adalah penerjemah komunikatif. Nah, metode ini mengarahkan reproduksi makna kontekstual bahasa sumber agar aspek kebahasaan dan isi terjemahan mudah dipahami oleh pembaca teks bahasa sasaran. Metode penerjemahan komunikatif mengutamakan pemahaman makna dan tujuan komunikatif dalam proses penerjemahan. Pendekatan ini tidak hanya memindahkan kata demi kata dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga mempertimbangkan konteks budaya, sosial, dan situasional. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap teks asli dan penyesuaian untuk memastikan pesan yang sama dapat disampaikan dalam bahasa sasaran dengan tepat. Metode ini mengintegrasikan pemahaman komunikatif dengan kemahiran linguistik untuk menghasilkan terjemahan yang akurat dan bermakna. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Syifa Nadia atas pemaparannya. Mungkin sampai sini saja pembahasan kami hari ini. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau menyalakan mic. Sama yang tadi, sama apa namanya? Ya. Yang tadi mungkin bisa dipimpin juga sama Amelia. Baik, Ustaz. Ya, Boleh nanti yang ingin untuk bertanya. kelompok berapa gitu.
Ayo tanya Putri, Nur, sebentar saya ada. Ya, kita. Mana yang tanya tadi? Ya, ada yang nanya nggak? Nggak ada. Udah kecapean kali, udah pada tidur ini, udah mau bangun. Iya, kecapean nih. Pada kecapean nih kali ya. Oke, ini berarti ini sebenarnya udah mau masih lama ini ya. Tenang aja ya. Kita masih sampai setengah lima ya. Setengah lima ya, ya. Lewat 20 menit, Ustaz. Wah, 20 menit ya, ya. Udah kita apa namanya? Ini kita sudah pertemuan ketujuh ya. Minggu depan itu UTS. Iya kan ya? Iya, Ustaz. Iya. Pertemuan berikutnya UTS. Nah, UTS itu kita pakai praktek saja, ya, praktek saja.
Teori memang penting. Tadi terima kasih ya kepada Anda yang sudah, kepada antum semua yang sudah banyak memberikan teori. Tapi ada tapinya kadang Anda nggak dikasih contoh gitu loh. Contoh-contoh hasil terjemahannya gitu gimana gitu loh. Ya, wacananya sih bagus ya kan. Apa namanya makalahnya juga bagus. Tapi mungkin di makalahnya ada, saya belum baca makalahnya ya. Eh, ada contoh-contohnya mestinya harusnya seperti itu. Nah, UTS-nya insya Allah nanti akan ada. UTS-nya insya Allah nanti akan ada apa namanya bentuknya praktek ya, bentuknya praktek. Sekarang dari beberapa teori tadi ya, yang mungkin Anda sudah kemarin sudah saya kasih contoh sedikit ya, tentang gramatika mungkin ya. Nah, hari ini coba saya akan satu saja ya, satu, dan ada beberapa contoh lagi dalam teks nanti yang nanti Anda akan ketemu dalam terjemahan ini jenisnya apa ya, jenisnya itu apa, secara teori itu apa namanya nanti ya. Nah, sekarang saya akan menuliskan sebuah teks yang sangat-sangat sederhana yang mungkin secara gramatikal Anda harus jeli membacanya. Kalau kemarin sudah saya apa namanya berikan contoh Anna Zaidun Karimin ya, Anna Zaidun Karimin sudah kan ya? Ya. Anna Zaidun Karimin Iya, ya, Ustaz, sudah. kemarin kan? Nah, sekarang ada contoh lagi satu yang mungkin apa namanya contoh lagi satu ini saya tulis ya, saya tulis misalnya di sini mana bahasa Arab nih? Ya, bahasa Arab ini saya tulis di sini. Misalnya saya tulis seperti ini. Ini contoh yang sangat apa namanya sangat simpel sekali. Iya, sangat simpel sekali nih ya, sangat simpel sekali. Nah, ini saya besarkan. Ini contoh yang mungkin bagi Anda. Nah, ya, ini tulisannya apa ini? Tulisannya apa? Ah, coba silakan baca ya. Silakan baca. Siapa yang mau baca ini? Kalau yang kelihatan mukanya cuma Yahya ini, yang lain nggak ada. Pada tidur apa kali ya? Ya mungkin balas dendam sama saya kali tadi. Saya nggak buka. Saya tidur tadi ya. Iya, apa itu bacanya? Nah, bingung kan ya, masih mikir-mikir gitu, mikir-mikir ya kan. Zuniko juga, Zuniko coba dibaca itu Zuniko. Zuniko, Kalau Ustaz, mikir dulu Ustaz. mikir dulu lah ya, mikir dulu tuh. Itu adalah sebuah teks yang sangat sederhana dan Anda paham ya kan? Dan Anda paham artinya. Nah, coba itu di secara gramatikal ini berpikir kritis ya, berpikir kritis. Anda harus bagaimana cara membacanya itu. Itu sebuah teks yang sangat mudah ya, yang sangat mudah. Yang kalau kemarin Anna Zaidun Karimin, sekarang bacanya apa? Tapi masih Zaid juga kan? Iya, coba gini. Ismail lagi di mana Ismail nih? Ismail. Hadir Ustaz, hadir. Hadir ya. Kamu ternyata masih segar bugar di situ ya. Oke, ini Al-Ghifari ini lagi di mana nih Al-Ghifari ini? Yang lain berapa tidur nih yang lain? Putri Nur. Kamu biasanya nongol nggak nongol ini Putri Nur? Nur. Ya, Ustaz. Nongol dong gitu. Jadi cerah gitu loh. Putri Nur nggak nongol ini ya. Ya ini Nabila Ayuna apa Ayuni? Ayuni Wita. Nabila. Hadir Ustaz. Nabila Ayuni Wita. Ayunawati Ustaz. Oh, Ayunawati. Saya bacanya Ayuni Wita.
Iya, iya, Yunita. Saya ganti ya, namanya Yunita ya. Mau nggak? Andrew. Mana Andrew? Wah, ayo dong, ayo, 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 ayo. Ayo baca. Yahya, Al-Ghifari, Putri, Ayla, Zuniko. Dibaca bisa nggak? Nabil, Nabila maksudnya ya. Ini bacaan gampang kan? Ya, bacaan gampang sekali. Bacaan yang sangat mudah, mudah sekali, gitu kan? Zuniko, kenapa mikir? Bingung Ustaz. Bingung. Nah, ini untuk kemampuan otak Anda ya, kemampuan mengasah kemampuan otak Anda ketika ada satu jebakan-jebakan yang mungkin bagi Anda itu adalah eh, harus harus berpikir kritis gitu kan. Nah, karena gramatikal itu akan menentukan hasil terjemahan. Ya. Gramatikal itu akan menentukan hasil terjemahan. Ketika Anda bacanya salah, ya hasilnya salah. Kalau hasilnya apa namanya bacaannya benar, hasilnya benar. Putri Nur, Nur Putri. Bentar, Ustaz. Ya, pakai sebentar. Orang GPL lagi pakai sebentar. GPL itu ya nggak pakai lama. Udah dari tadi perasaan kita. Sofi, Sofi Andini, Andini itu sapi ya ini Andini. Ya, Ustaz. Andini, Andini itu sapi artinya ya? Kenapa, Ustaz? Andini itu artinya sapi bukan? Kayaknya bukan deh, Ustaz. Oh bukan, ya saya pikir Andini itu sapi artinya. Sapi merah itu yang mau dipersembahkan oleh Yahudi itu. Sofi orangnya suci nih bang, bersih nih, bening nih Sofi nih. Kok lihat-lihat kamu sih si Putri? Aduh, pusiang itu kan. Ini baru terjemah ya. Nanti ya baru apa namanya unsur gramatikal yang perlu Anda perhatikan. Yang gramatikal itu ada sorofnya dan ada unsur nahwunya juga. Gimana Yahya Wayamud? Eh, Harokatnya Romaita Zaidin. Ah, gimana? Artinya Ustaz, Ini yang tadi nih, yang mana tadi? Hilang tadi. yang Ini ya? kenapa Ini Ustaz? bukan? Iya Ustaz, yang itu Ustaz. Iya. Gimana gimana Eh, coba? Romaita Zaidin. Romaita Zaidin. Waduh. Artinya apa itu? Eh, Lihatlah Mm-mm. eh, mayat Zaid itu. Lihatlah mayat Zaid. Ya, lihatlah mayat Zaid. Jadi udah mati nih. Wah, lihatnya mayat Zaid. Ada mungkin bacaan lain, Zuniko? Putri? Nah, Itu saya kayaknya sama kayak 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 Yahya. Adli bisa deh Ustaz. Kenapa? Ro Mayita Zaidin gitu Ustaz. Ro Mayita Zaidin. Zaidin. Nah, oke. Saya sengaja nggak kasih alif Zaidannya ya. Nah, sekarang coba saya kasih alif Zaidannya. Gimana coba? Nah, ini saya kasih alif misalnya nih. Sini nih, umpama, ting gitu kan. Nah, saya kasih alif tuh. Gimana tuh? Roma Gimana? itu Zaidan Ustaz. Hah? Roma itu Zaidan. Roma itu Zaidan ya. Nah, itu sebuah jebakan-jebakan bahasa yang mungkin Anda harus jeli dalam menentukan bacaannya ya. Dan itu banyak sekali permainan-permainan seperti itu ya. Banyak sekali permainan-permainan seperti itu yang mungkin juga sudah saya pernah contohkan di contoh lain misalnya. Sekarang saya contohkan misalnya ya yang contoh lain misalnya saya kasih contoh lain kan. Uh, saya kasih contoh lain
Ini sudah pernah kayaknya nih, ya. Kayak sudah pernah di pelajaran sorof ini kan. Iya, kayaknya sudah pernah di pelajaran sorof, ya. Ini. Hmm. Iya, ini sudah pernah baca juga kan. Ini ternyata ada 4 ini kan. Nah, ini saya kecilin ada biar ini apa namanya agak kecil supaya 48. Nah, gitu kan. 8 ya. Ini ada 4 tulisan seperti ini. Sekarang Anda harus bekerja keras otaknya ya menjadi sebuah kalimat atau jumlah sempurna, jumlah mufidah. Anda sudah bisa lihat bahasanya? Halo? Bisa ya? Udah kelihatan, Ustaz? Ya pusing lagi nggak ini? Ada apa, Zat? Itu yang berikutnya yang nomor 2. Masih mikir. Anak, Masih mikir bisa juga? jawab, Ustaz. Coba, Ustaz. Jawab, Sudiko. Rojala, rojulun, rijla, rojulin. Iya. Oke. Bener gak, Ustaz? Hah? Bener gak? Sekarang kamu harus tahu artinya dulu. Ya. Rojala Kalau itu kalau nggak salah mengikat deh, Ustaz. Jadi, artinya bagaimana, Ustaz? Ya artinya gimana, Pak? Coba ya, Ustaz. Ya. Jadi seorang laki-laki itu mengikat kaki laki-laki yang lain gitu. Laki-laki yang lain gimana maksudnya? Jadi oke. Maksudnya seorang laki-laki mengikat kaki-kaki dari orang lain yang laki gitu, Ustaz. Gimana sih? Iya. Gitu, Ustaz. Gitu ya? Iya. Coba sekarang nah, sekarang saya perjelas lagi di sininya. Misalnya ini saya tulisnya begini. Salah lagi di situ. Iya. Saya tambah itu. Saya tambah itu dengan tasdid misalnya. Iya. Gimana apalagi bacanya? Pusing lagi kan? Nah, itu kita belajar kritis untuk membaca sebuah teks ya. Kalau tadi yang pertama, Anda baca siapa namanya Yahya tadi ya. Ro mayyita Zaidin. Lihatlah mayatnya si Zaid. Ya. Kemudian ada bacaan kedua, Romaitu atau Romaita. Ya, Romaitu Zaidan. Saya melempar Zaid. Ya. Nah, sekarang ada tulisan yang sama yang tadi tidak ada saya kasih tasdidnya. Ya, ini juga masih ro juga. Rojalla rijla rojulin rojula. Ya. Rojalla rijla rojulin rojila. Ya. Rojila. Rojalla rijla rojulin rojula. Lihatlah yang mulia kaki seorang laki-laki yang terpeleset. Ya, yang terkilir. Ya. Rojalla rijla rojulin rojila. Ya. Kaki yang terpeleset. Nah, itu sekedar contoh ya, sekedar contoh dari bagaimana kemampuan gramatika Anda diasah ya supaya bagus ya, supaya bagus. Nah, sekarang Anda saya kasih teks lagi, ini apa namanya? Teks lagi yang mungkin ini masih sampai maghrib itu nggak apa-apa ini. Ya, kalau mau, tapi kalau nggak mau ya saya berhentikan sampai di sini. Ya, ini ada teks ya yang nanti teori itu penting ya. Tetapi karena terjemah itu adalah sebuah keterampilan,
maka latihan itu atau ya latihan ya tadribat itu sangat penting untuk bisa menghasilkan hasil terjemahan yang sempurna. Nah, sekarang ada sebuah buku nih, ada judul Isna Hayataka, ya Isna Hayataka. Kemudian di alinea pertama saya baca saja di sini, ya. Kullu insanin fi hadhil hayati qadirun ila haddin ma an yasna'a hayatahu fakhiratan au ghaniyatan sa'idatan au syaqiyatan basimatan au abisatan. Awwalu nasihatin laka la tay'as wa anta tawaqqa'al khaira fi mustaqbalika la taqul innaka lasta nabirah wala inna dhurufa dhiddak fal alamu la yahtaju ila nabighi wahdahum wan najahu laisa maqsurun ala nabighina duna ghairihim. Pertanyaan saya di situ dari judul saja, ini judul ini Anda mungkin tahu artinya, ya tahu artinya, tetapi apakah artinya seperti itu? Kemudian pada apa namanya di sini ya di alinea yang pertama ini, saya kira nggak ada kosakata yang susah kan? Adakah di situ kosakata yang susah? Nggak ada kan? Nggak ada. Iya, kata Zuniko di situ nggak ada. Berarti bagus kan? Artinya Zuniko sudah menguasai semua kosakata yang ada di situ. Nah, pertanyaannya saya agak cepatkan saja ya. Coba Zuniko terjemahkan ya, terjemahkan. Nggak usah pakai mikir dah, nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai mikir karena di sini sudah ada apa namanya harokatnya atau barisnya yang mungkin apa namanya tidak ada kosakata lagi yang susah. Nanti kalau terjemahannya bagus saya kasih duit ini. Saya lagi banyak duit ini tuh. Tuh. Ini Putri. Mau duit nggak Putri? Saya kasih duit Putri nih. Ini duit nih. Saya dapat THR tadi dari Sri Mulyani. Ya, lumayan. Ini merah semua nih. Ya merah semua. Iya kan? Merah semua. Merah semua sih mau ya. Merah semua. Lumayan. Ayo Zuniko. Saya kasih hadiah Zuniko. Saya ada beberapa deh set yang nggak tahu set, tapi coba aja kali set ya. Coba dah, coba. Oke. Nanti Langsung terjemah set. Ya langsung. Setiap manusia di dalam kehidupannya itu bisa. Iya bisa. Terus sebentar. Udah anak sambil megang ponakan setelah hafan. Ilah hadin ma. Wah itu anak nggak tahu yang hadin ma set. Ayasna hayatah. Kan jadi setiap manusia itu dalam kehidupannya bisa membuat kehidupannya itu miskin atau kaya, senang atau syatiyah itu sedih ya Zat ya? Atau ya sedih. Ya. Basimah murung. Ya Zat. Ya murung atau sedih. Ya murung. Basimah tuh tersenyum atau abisah itu mana nggak tahu Zat abisah. Abisah itu Anda tahu kan surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Iya, Zat. Apa itu? Masam atau cemberut ya. Kenapa, Putri? Ini. Masam atau cemberut. Marah, Zat. Oh, masam atau cemberut. Ya, Putri. Tenang, Putri. Tenang aja. Berarti tersenyum atau cemberut gitu, Zat ya? Ya. Oke, terus. Saya gedein nih, biar gede. Terus, nah. Ya, terus awal langsung nasihat pertama ya untuk kamu, janganlah kamu itu putus asa dari rahmat Allah. Mana nggak ada rahmat Allah di situ? Iya.
Wala tayas. Janganlah kamu putus asa. Wa anta tahu. Dan dan berharaplah dengan sesuatu yang baik di masa depanmu gitu. Jangan kamu berkata bahwasanya kamu tuh nabiku. Aduh, nabiku apa lagi sih? Nabiku apa lagi Putri? Kasih tahu Putri. Apa? Jenius gitu ya, pintar. Ya, jenius, pintar. Iya, jenius. Ya. Dan kan tadi janganlah kamu berpikir kamu mengatakan bahwasanya kamu itu nggak pintar gitu. Ya. Dan juga janganlah kamu katakan wala takul inna dzurufa tidak. Ya, dan jangan juga kamu mengatakan bahwasannya waktu itu lawan kamu. Gitu bukan, Zat? Udah, terjemahin aja udah. Oke. Fal alamu, maka dunia ini tidak membutuhkan kepada sesuatu yang cerdas gitu. Jadi dunia itu tidak membutuhkan sesuatu yang cuman cerdasnya aja. Wan najahu laisa maksuran, dan kesuksesan itu bukan dilihat atau bukan ditinjau dari kecerdasan tanpa selainnya gitu San. Apa nih San? Oh iya, berarti Anda sudah cukup paham ya. Cukup paham bagaimana menerima sebuah tag ya. Menerima sebuah tag ini Zuniku luar biasa Zuniku. Yang lain saya nggak tahu nih pada kemana nih. Tidur kali semuanya ya. Balas dendam sama saya tadi kali ya. Saya tadi rebaan, ya ini balas dendam sama saya nih. Udah nggak apa-apa deh, balas dendam sama saya nggak apa-apa deh. Kali ini di bulan puasa itu bulan maghfirah ya. Nah, iya, bulan maghfirah. Oke, kita lihat kan. Nah, sekarang Anda harus nanti terjemahan itu ada diksi. Ini insan itu artinya manusia atau orang, ya kan? Atau siapa lagi gitu kan? Setiap orang atau langsung misalnya dalam kehidupan ini ya, atau dalam hidup ini ya, setiap orang itu bisa sampai batas tertentu, ilah itu kan, sampai batas tertentu ya. Setiap orang itu bisa. Nah, di sini ada yasna'a, sona'a yasna'u, itu apakah artinya membuat atau nanti artinya merencanakan ya, atau merealisasikan atau mewujudkan. Nah, nanti Anda bisa ramu terjemahan itu bisa menjadi terjemahan bebas yang tadi ada words by word ya. Nah, Anda cari kamusnya. Nanti setelah itu hasilkan sebuah teks yang kira-kira pas sesuai dengan bahasa tujuannya ya. Dalam kehidupan itu atau dalam hidup ini semua orang itu ternyata bisa ya untuk merencanakan atau merealisasikan atau mewujudkan hidupnya. Baik itu miskin ataupun kaya, bahagia ataupun tidak, ya, tersenyum ataupun tidak. Nah, seperti itu, ya. Awal nasihatin laka, ya, nasihat yang pertama buat Anda, ya, nasihat yang pertama atau nasihat itu menerjemahkan nasihat atau apa, ya. La tayas, Anda jangan pernah putus asa. Wa anta tawakkal khaira fi mustaqbalika, ini kata tawakkal khaira ini artinya mengharap kebaikan. Boleh nggak mengharap kebaikan itu diubah menjadi bahasanya menjadi optimis? Nah, harus bisa, ya. Nah, berarti anta tawakkal khaira itu mutafail. Mutafail itu adalah optimis. Ya, tafa'ala ya tafa'alu itu artinya bil hamzah ya, tafa'ala itu bil hamzah, bukan bil ain, bukan ya. Rajulun mutafa'ilun ai rajulun mutawakkiun al khaira. Nah, jadi harus selalu
optimis. La taqul innaka lasta nabigha. Anda jangan pernah mengatakan bahwa Anda itu tidak jenius, bahwa Anda itu tidak tidak pandai. Wala taqul inna dzurufa dziddak, ya. Dan Anda jangan pernah mengatakan bahwa bahwa kondisi, bahwa situasi dziddaka itu melawanmu, artinya menjadi musuhmu, artinya tidak membelamu atau tidak mendukungmu. Ya, Anda jangan pernah mengatakan bahwa kondisi itu tidak mendukungmu. Karena, nah di sini Pak jawab ini, ya, karena dunia itu tidak hanya membutuhkan orang yang pintar saja, dan kesuksesan itu tidak terbatas pada orang pintar saja, gitu, ya. Bisa nggak kira-kira seperti itu menerjemahkan? Hah? Halo Zuniko, halo Yahya, halo Sofi, halo Putri. Bisa Ustaz, insya Allah. Bisa ya. Nah, kira-kira besok itu UTS-nya seperti itu, ya. Jadi Anda silakan buka kamus, nggak masalah ya. Silakan buka kamus, tapi hasil terjemahannya itu harus yang cantik gitu loh ya. Yahya bisa kan? Bisa Ustadz, insya Allah. Bisa. Jadi la taqul innaka lastan nabigha, ya. Wala taqul innal dzurufa dziddak. Anda jangan pernah mengatakan saya kan dari SMA Pak, SMA negeri pula, ya kan? Nah, itu artinya Anda menyalahkan lingkungan, Anda menyalahkan kondisi. Lah Pak, saya ini orang miskin Pak, ya kan saya jarang nggak bisa punya duit kalau duitnya beli mobil banyak kan. Harus nggak bisa seperti itu. Anda harus optimis punya uang banyak gitu loh kan. Gitu punya uang banyak itu kan. Nah, harus optimis. Saya misalnya saya itu pedagang kue kan. Pedagang kue basah keliling saya itu. Ya, pedagang kue basah keliling. Keliling kampung semua orang kampung itu kenal dengan saya, ya, kampung saya tapi ya bukan kampungnya Yahya, ya kan. Iya, jadi alhamdulillah hari ini sore ini pegang duit ya, lumayan sore ini baru pegang duit segini aja ya kan. Nanti kita bagi sama-sama kalau kita buka bersama gitu kan, tapi sayangnya kita nggak buka bersama, yang kemarin sudah kan. Iya, oke. Jadi minggu depan kita akan ada UTS, tapi UTS-nya praktek menerjemahkan ya. Yaitu nanti bilang teman-teman yang pada tidur, ya, kayak Dia Khalifah, Nur Anissa, Rizko, ya, Abdurrahman ini pada tidur ini semuanya ya. Nah itu ini Zuniko ini ada ponakannya atau ada anaknya dia, ya. Nah itu nanti UTS-nya adalah UTS praktek. Ya, Putri puasa ya? Wah, ini Rizko Putro muncul nih kan. Lutfiah muncul juga nih kan. Tapi sebentar kabur. Ya. Jadi minggu depan insya Allah UTS-nya bentuknya praktek menerjemahkan. Bagaimana Anda sudah belajar teori banyak kalau nggak pernah praktek, ya? Nah, termasuk misalnya Anda belajar teori berenang, ya. Anda belajar teori berenang, kira-kira bisa berenang nggak? Kalau saya cemplungkan ke ke air. Teori berenangnya tahu, tapi begitu saya suruh berenang, Anda pasti tenggelam kan? Nah, kalau memang tidak bisa renang, maka sekarang ini Anda harus bisa menerjemahkan teks-teks kecil, teks-teks sederhana menjadi sebuah wacana yang besar. Nanti kalau saya suruh bacaan-bacaan yang sangat susah, kan susah lagi. Termasuk Al-Quran itu untuk menerjemahkan dan menafsirkan itu agak susah. Karena apa? Karena ada before text ya, atau asbabun nuzulnya ya. Ada before text yang harus menyertai sebuah teks ya. Itu kalau misalnya untuk menerjemahkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran itu harus ada before text, yang before text itu bisa satu kejadian ya, macam-macam kan. Ada juga konteks ya, ada juga konteks ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu jumpa kita di sore hari ini. Waktu kita sudah terlambat banyak ini kan. Iya. Nanti insya Allah minggu depan
Nggak UTS ya ya. Ustaz izin bertanya. Tanya Itu berarti ujiannya kan kita sekedar menerjemahkan aja kan Ustaz? Iya, menerjemahkan sama membaca barisannya. Apa Ustaz? Ngasih baris. Kasih baris. Iya, maksudnya memberi harokat. Oh iya iya. Oh berarti cuman kasih harokat terus menerjemahkan gitu Ustaz? Iya, jadi kalau misalnya tadi ada rojan lari jelar rojulin, Anda harus bisa baca, ya. Romaita Zaidin, Romaitu Zaidan. Nah, itu Anda harus bisa baca gitu ya. Oke? Berarti Ustaz maaf itu kalimat atau teksnya itu dari Ustadz ya kayak buat tadi gitu bukan kayak dari buku atau Ya dari buku ada, dari saya ada, mungkin dari buku tapi buku yang mudah, bukan buku yang susah, bukan, ya. Nah, buku yang kalau yang susah nanti kan diterjemah dua itu ada Anda menerjemahkan tentang politik, Anda menerjemahkan tentang apa namanya bahasa-bahasa populer, ya kan. Nah itu sekarang ketika Anda ketemu, makanya ketika misalnya ketemu dengan semantik ya, semantik itu mendukung sebuah makna itu ternyata banyak artinya. Ya kata misalnya sebuah kata al-qamar, ya al-qamar itu artinya bulan, ya. Tapi kalau misalnya Depok, Bogor, ya misalnya Madinatun Akmiratun, ya Madinatun Akmiratun li apa namanya Madinah Jakarta. Kata komar itu tidak bisa artikan bulan, zamannya Akmiroh, ya. Akmiroh itu menjadi artinya satelit, ya. Jadi Jakarta maksudnya Bogor, Depok, Bekasi itu adalah kota satelitnya Jakarta. Ya, kota satelitnya Jakarta. Jadi Madinatun Akmiratun, ya, itu terjemahannya adalah bukan kota bulan, bukan kan? Bukan kota bulan, tapi kota satelit. Nah, jadi bulan menjadi kata satelit itu adalah sebuah pemilihan kata diksi yang apa namanya dari hasil proses semantika, ya proses semantik yang nanti akan disesuaikan dengan teksnya begitu ya. Nah, tapi saya nggak akan memberikan teks yang ke sana, belum ya. Nanti terjemah dua, baru akan ada kosa-kosa kata yang sangat susah misalnya, ya, yang sangat susah dari kamus, ya. Tapi kalau hari ini yang tadi saya tunjukkan teks itu kan nggak jauh dari kamus kan, nggak ada yang nggak jauh dari kamus, nggak ada ya kan. Tapi nanti kalau diterjemah dua, itu banyak yang dari kamus, maksudnya banyak yang dari luar kamus ya. Teksnya adalah berdasarkan konteks ya. Berdasarkan konteks seperti itu. Ya, jadi minggu depan kita ketemu lagi insya Allah dalam sebuah tes atau UTS. Ya, UTS-nya mau apa namanya lisan atau mau tulisan? Ya. tulisan boleh Ustaz? Tulisan, oke. Kalau tulisan nggak apa-apa. Kalau tulisan saya jadi mengoreksi. Cuman kalau lisan saya langsung aja bisa kasih nilai. Iya. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan insya Allah ya dalam gelombang yang sama ya. Waktu dan gelombang yang sama ya. Itu di hari Selasa ya, Selasa. Iya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Ilahuna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya izin keluar ya.